saat mendengar informasi tentang terjadinya kebakaran di wilayah perkebunan sawit Air Kampar Group, Kota Dumai, Kecamatan Medang Kampai yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 12 WIB siang. Kemudian tim media dan LSM pun turun ke lapangan setelah mendengar kabar atau informasi tersebut pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 11.20 siang. Kemudian wartawan Era TV dan LSM pun melakukan cross-check di lapangan dan meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kebakaran tersebut. Namun sampai di lokasi, tepatnya di pos security atau pos penjagaan Air Kampar Group atau yang dikenal dengan PT KIS Kota Dumai. Kemudian petugas security mempertanyakan tujuan kedatangan tim media dan LSM ini. Tim media dan LSM pun mengatakan ingin meliput dan melakukan cross-check di lapangan terkait informasi yang didapatkan dari narasumber yang tidak ingin diberitahu namanya. Setelah media menjelaskan, kemudian pihak security tidak memperbolehkan tim media dan LSM ini masuk ke PT tersebut dan pintu ataupun pos penjagaan security telah ditutup dengan pagar seng, diduga agar tidak ada yang bisa masuk selain petugas Air Kampar Group, dan mereka hanya mengikuti peraturan bos atau manajer Air Kampar Group Kota Dumai atau yang disebut dengan PT KIS ini. Menurut keterangan penjagaan pos security mengatakan, kami hanya mengikuti peraturan arahan dari pihak perusahaan ataupun bos dan manajernya aja. Pihak tim media tidak bisa masuk tanpa seizin manajer, ujar security penjagaan pos perusahaan tersebut. Ini dari LSM TK, itu Sekretariat seluruh Provinsi Riau. Ya, karena saya dialang-alang masuk ke dalam perusahaan ini oleh security. Saya minta sekali lagi, karena saya dialang-alangi, saya telepon nomornya tidak diangkat, saya telepon pun, saya WA pun tidak dibalas. Tinggal pihak wartawan menulis berita saja. Saya dari pihak LSM KPK, Ketua Sekretaris Harian Provinsi Riau, nama Amiruddin. Udah, sip. Oke. Hal ini sudah melanggar peraturan kode etik jurnalis atau menghalangi pekerjaan ataupun tugas wartawan sebagai publikasi atau keterbukaan publik, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang mengamatkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran, dan pasal 4 ayat 3 untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai mencari, hak memperoleh dan hak menyebarluaskan gagasan atau informasi. Sedangkan pasal 18 ayat 1 mengamatkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau didenda paling banyak 500 juta rupiah. Dengan kejadian ini menjadi bahan pertanyaan bagi tim media dan LSM, mengapa dan ada apa? Harapan kami kepada pihak yang berwajib agar mengusut tuntas kasus ini dan mohon untuk ditelusuri terkait berita ini. Petrus Lavole,
Kota Dumai melaporkan.